Bicara merupakan ekspresi verbal yang meliputi bahasa, kata-kata, dan artikulasi suara. Anak yang terlambat bicara sulit mengungkapkan ekspresi verbal tersebut. Pada umumnya, anak usia 2 tahun sudah memiliki 50 kata dan berbicara 2-3 kata dalam satu kalimat. Kosakata anak akan berkembang hingga 1000 kata dan dapat mengutarakan 3 hingga 5 kata dalam satu kalimat. Di usia 3 tahun, pada umumnya anak sudah menggunakan 1000 kata, dapat menyebutkan namanya sendiri dan menyebutkan nama orang lain. Balita 3 tahun juga sudah dapat berbicara menggunakan struktur kalimat yang benar. Jika balita Anda belum mampu berbicara seperti gambaran umum tersebut, maka bisa jadi balita Anda mengalami terlambat bicara. Tanda-tanda anak yang terlambat bicara yang utama adalah kemampuan berbicaranya tidak sesuai dengan perkembangan usianya. Meskipun perkembangan anak berbeda-beda, namun acuan berikut dapat menjadi pertanda yang harus diwaspadai oleh orang tua dalam tumbuh kembang anak dalam hal verbal dan bahasa. Tanda-tanda yang diwaspadai: di usia 12 bulan, balita belum dapat berkomunikasi melalui gerakan seperti menunjuk sesuatu yang diinginkannya. Di usia 18 bulan, balita kesulitan menirukan suara atau kata dan lebih banyak menggunakan bahasa tubuh. Di usia 18 bulan, balita sulit memahami perintah verbal sederhana. Di usia 24 bulan, hanya dapat menirukan kata dan tidak dapat mengeluarkan kata dengan spontan. Di usia 24 bulan, belum bisa menggunakan kata untuk mendapatkan keinginan atau kebutuhannya. Di usia 24 bulan, produksi suara saat mengucapkan kata terdengar tidak biasa atau sengau. Anak terlambat bicara dapat diartikan kemampuan berbicara anak tidak sesuai dengan umumnya. Penyebabnya bermacam-macam, berikut beberapa penyebab anak terlambat bicara. 1. Masalah pada mulut. Permasalahan anak terlambat bicara dapat disebabkan ada masalah dengan mulut, lidah, dan langit-langit mulut. Ada sebuah kondisi lidah yang tidak normal disebut tongue tie atau ankylosglosia. Jaringan tipis di bawah lidah bagian tengah menempel pada bagian dasar mulut. Kondisi ini membuat anak sulit memproduksi suatu tertentu. 2. Gangguan pendengaran. Kemampuan bicara diawali dengan mendengar suara dan kata serta menirukan kata. Anak yang memiliki gangguan pendengaran cenderung kesulitan untuk membentuk kata karena tidak dapat mendengar dengan baik. Salah satu petanda jika anak memiliki gangguan pendengaran yaitu anak tidak merespons suara, namun merespons sebuah gerakan. 3. Gangguan bicara dan bahasa. Gangguan bicara dan bahasa memiliki perbedaan, namun keduanya dapat menjadi salah satu penyebab anak terlambat bicara. Jika seorang anak berusia 3 tahun dapat memahami komunikasi dan dapat berkomunikasi nonverbal, hanya saja tidak dapat mengutarakan dalam kata-kata atau sedikit kata yang keluar, maka kemungkinan anak tersebut mengalami gangguan bicara. Jika anak berusia 3 tahun dapat berbicara beberapa kata namun tidak dapat menerangkainya dalam kalimat yang benar, sehingga sulit untuk dipahami, kemungkinan anak mengalami gangguan bahasa. 4. Kurangnya stimulasi oleh orang tua. Lingkungan keluarga adalah peran paling penting bagi anak untuk belajar berkomunikasi dan berbicara. Perkembangan bicara dan bahasa pada anak tergantung pada stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh orang tua. Semakin sering lingkungan memberikan stimulus melalui percakapan dan kata-kata, maka akan semakin mudah anak mencapai target perkembangan bicara. 5. Autisme. Terlambat bicara sering dijumpai pada anak yang autisme. Beberapa tanda yang ditunjukkan anak autis yang terlambat bicara antara lain mengulang suara atau kata yang didengar atau ekolalia, perilaku yang berulang, gangguan komunikasi verbal, dan gangguan komunikasi nonverbal dan pasif berbicara. 6. Masalah neurologis dan kognitif. Adanya gangguan saraf atau neuro dapat mempengaruhi otot dan saraf bicara. Gangguan saraf tersebut antara lain seperti cerebral palsy dan cedera pada otak. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua sejak dini untuk menstimulasi atau melatih anak agar kemampuan berbicara dan bahasanya baik atau sesuai dengan kemampuan usianya. Di antaranya adalah: ajaklah bayi berkomunikasi dengan sering mengajaknya bicara, nyanyikan lagu dan ajak anak bernyanyi, bacakan buku cerita, lakukan ini sejak anak masih bayi dan seiring usianya bertambah dapat diikuti membacakan cerita bergambar. Libatkan selalu anak dalam keseharian, hal sederhana seperti mengajak anak ke pasar sambil menyebutkan dan mengenali sayur atau buah-buahan. Jika anak telah didiagnosa terlambat bicara, cara mengatasinya juga bermacam-macam, tergantung penyebab dan kebutuhan anak. Tidak mudah memang mengatasi dan mendampingi anak terlambat berbicara. Namun harus diingat bahwa satu-satunya yang dapat memberi dukungan agar anak dapat terus belajar adalah lingkungan keluarganya, terutama orang tua. Terus lakukan komunikasi verbal dengan anak, berikan dukungan yang positif setiap anak mengalami kemajuan dalam berbicara. Demikian informasi kali ini, jangan lupa untuk tulis pendapat di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe Ayah Bunda Pintar. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan info menarik lainnya seputar kehamilan dan parenting.